البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar syarat-syarat sahnya salat. Kemarin sudah kita lewati dan sudah kita baca 5 syarat. Wa illa yang disebutkan oleh beliau di sini ada 9 syarat. Namun kemarin sudah kita baca secara global dan rinciannya 5 syarat. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga at-tamyiz atau mumayyiz, yang keempat raf'ul hadatsy, maksudnya bersuci. Kemudian yang kelima adalah izalatun najasah, menghilangkan najis baik pada badannya ataupun pakaiannya ataupun tempat ibadahnya. Sekarang yang keenam, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah asyartu as-sadisu, syarat yang keenam, satrul aurati, satru al-aurati bima la yasif al-basharah. Penting ini, yaitu menutup aurat dengan penutup yang tidak mensifati basyarah, kulit, tidak menampakkan kulit maksudnya. Jadi walaupun tertutup auratnya kok kulitnya masih nampak, transparan misalkan, enggak diterima. Karena tujuan menutup aurat biar enggak nampak auratnya. Dia walaupun pakai kain, pakai baju, tapi bajunya tipis, transparan, nampak dalamnya, berarti belum dianggap. Paham ya? Jadi menutup aurat bima la yasif al-basyarah, yaitu dengan pakaian yang tidak menggambarkan kulitnya, enggak menampakkan kulit dalamnya. Berarti otomatis tebal. Tebal, warna gelap, sehingga Nah, barakallahu fikum, kulit yang ada dalam pakaian tersebut tidak nampak. Mahum insyaallah ya. Nah, jadi kalau cuma pakaian saja, kain tapi tipis, transparan, nampak dalamnya, belum dianggap menutup aurat. Mahum insyaallah ya. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Bacanya dan keliru, bukan himar, khimar. Khimar, kha. Paham ya? Karena himar lain nanti, kalau himar artinya keledai. Paham ya? Tapi kalau khimar itu masih kerudung atau jilbab atau penutup. Paham ya? Penutup. Nah, barakallahu fikum, menutupi seluruh tubuhnya. Kita lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang wanita yang sudah haid, wanita dewasa, kecuali dengan khimar. Perempuan tersebut, wanita tersebut ketika salat menggunakan khimar, yaitu penutup jilbab yang luas, longgar, lebar, penutup seluruh badannya, kecuali yang dikecualikan nanti. Jadi nanti kalau perempuan sudah dewasa kalau salat rambutnya nampak, enggak sah salatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya salat yang haid ini maksudnya bukan salat orang haid. Orang haid walaupun dewasa salat enggak diterima juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya salatnya seorang wanita yang sudah dewasa, itu maksudnya. Jadi wanita sudah dewasa ketika salat kok rambutnya nampak, tidak sah salatnya. Mahum salah ya? Jadi khimar ini maksudnya adalah jilbab yang luas, longgar, lebar, menutup seluruh auratnya. Karena barakallahu fikum, jilbab menurut orang Arab itu enggak seperti jilbab gaul yang kita saksikan di Indonesia ini. Kalau di Indonesia kan jilbab gaul ya, jilbab gaul, pendek, kemudian masih menampakkan sebagian rambutnya. Jilbab secara
makna yang sahih itu adalah yang menutupi seluruh badannya. Paham ya? Ya, antum saksikan jilbab yang besar, longgar, luas, lebar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jalabibihin. Jilbab-jilbab, bukan berarti jilbab gaul ini bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Dalam surat Ahzab ayat 59 itu ya. Artinya apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri segenap kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya kan? Ke seluruh tubuh mereka, berarti jilbabnya enggak kecil. Ya, tujuannya apa? Nah, menutup aurat, kemudian bahkan bercadar, tujuannya dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Tujuannya lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Seorang akhwat wanita ketika berpakaian luas, longgar, lebar, bercadar, itu jarang sekali orang berani ganggu. Paham ya? Tapi ingat warnanya gelap. Warna yang barakallahu fikum identiknya laki-laki enggak retah nih, warna hitam tua, hitam pekat lah. Coklat tua, biru tua. Adapun warna-warni yang ada saksikan sebagian orang hizbiyun yang mereka menggunakannya, paham ya? Itu masih identiknya lelaki tertarik dengan warna tersebut. Ya kan? Warna pink, warna hijau muda. Kalau dilihat bagaimana kira-kira? Menarik atau enggak, Ibrahim? Menarik. Paham ya? Menunjukkan identiknya orang masih tertarik. Tapi kalau warna gelap, hitam, biru tua, coklat tua, orang enggak tertarik. Wah, ini ngeri lah, hitam ya. Jadi enggak apa istilahnya enggak mengganggu. Nah, orang-orang tidak terganggu. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Para lelaki tidak terganggu pandangannya juga, kemudian tidak diganggu dan mudah dikenal. Mudah dikenal. Karena seringnya kalau di kampung, di masyarakat itu jarang sekali orang bercadar, sehingga kalau ditanya, "Siapa? Mana rumahnya Pak Fulan?" "Pak Fulan siapa ya?" "Abu Fulan itu loh yang istrinya bercadar." Nah, rumahnya pojokan sana itu langsung dikenal gitu loh. Karena jarang sekali satu kampung bercadar semuanya itu ya istilahnya ya, sehingga mudah dikenal. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, syahidnya di sini adalah makna jilbab. Ya, jilbab bukan jilbab gaul yang dipakai para wanita zaman sekarang. Nah, barakallahu fikum, tapi jilbab ini adalah jilbab yang luas, longgar, lebar, menutupi seluruh tubuh wanita tersebut sehingga auratnya tidak nampak. Wa ajma'a ahlul ilm 'ala fasadi salati man shalla 'uryanan wa huwa yakbir. Penting. Dan ahlul ilm, para ulama telah sepakat rusaknya salatnya orang yang salat dalam keadaan telanjang padahal dia mampu untuk menutup auratnya. Para ulama sepakat ijma' bahwasanya apa? Salatnya orang yang telanjang dalam keadaan dia mampu untuk menutup auratnya, rusak salatnya. Paham ya? Nah, dilihat itu tulisannya disimak. Wa ajma'a ahlul ilmi 'ala fasadi salat man shalla 'uryanan wa huwa yakbir. Dan ahlul ilm telah sepakat mengenai apa rusaknya salat orang yang salat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mampu untuk menutup auratnya. Nah, kita lihat sekarang auratnya bagaimana? Apa aurat itu? Dari mana sampai mana? Wa haddu auratir rajul, penting ini karena kita semuanya laki-laki, yang untuk perempuan juga ada nanti. Wa haddu auratir rajul minas surrah ila rukbah. Batasan auratnya lelaki itu minas surrah, dari pusar ila rukbah, sampai rukbah, yaitu sampai lutut. Paham ya? Nah, itu auratnya laki-laki. Paham? Minas surrah, surrah itu pusar. Tahu pusar ya insyaallah ya. Nah, sampai rukbah, rukbah itu lutut. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat wal amah kadzalik. Dan amah itu budak wanita atau budak secara global. Nah, seperti itu juga. Nah, karena kalau budak itu diperlakukan sebagian para ulama seperti diperlakukannya apa? Binatang ternak atau hewan. Maksudnya bagaimana? Diperjualbelikan, kemudian dijadikan apa istilahnya pembantu atau yang semisalnya. Ini maksudnya ketika zaman perbudakan ya. Adapun zaman sekarang enggak ada perbudakan, sehingga pembantu rumah tangga itu bukan budak. Jangan sampai keliru, karena orang-orang mungkin di luar sana, di luar negeri itu masih ada yang menganggap kalau ada orang TKW kerja di luar negeri atau orang mana gitu dianggap budak. Paham ya? Sehingga melebihi rumah tangganya
maksudnya melebihi pekerjaan rumah tangga, bahkan dianggap budak lah intinya. Itu enggak benar. Kalau pembantu namanya khadim. Namanya seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik digelari khadim, pembantu, karena membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan budak. Kan itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi bedakan ya. Ayo, kita lihat kalau yang perempuan merdeka, bukan budak, wal hurrah, dan perempuan yang merdeka, auratnya dari mana sampai mana? Kulluha aurah. Semuanya aurat. Perempuan, wanita yang merdeka semuanya aurat. Berarti otomatis ditutup semuanya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, illa wajhaha, kecuali wajahnya, malam yakun hunaka ajnabi. Ini kalau dalam salat ya. Ingat-ingat dalam salat semua untuk para wanita, wara akhwat itu yang merdeka bukan yang budak, semuanya aurat kecuali wajah dalam salat ini ya. Malam yakun hunaka ajnabi, selama di sana tidak ada laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan mahramnya. Paham belum? Kalau dalam rumah ya perlu wajahnya enggak perlu pakai cadar gitu loh. Kalau di masjid umum antum lagi safar, ya kan? Kadang singgah kan? Singgah di masjid, antum salat lah kok masjidnya enggak tertutup. Banyak orang lalu lalang laki-laki lain bukan mahramnya. Ketika salat itu pakai cadar. Paham ya? Tetap pakai cadar. Kita lihat ini. Kata beliau, kecuali wajah malam yakun hunaka ajnabi. Selama di sana apa? Tidak ada ajnabi. Ajnabi itu laki-laki bukan mahramnya. Mafhum soal ini? Nah, istilahnya ajnabi. Kalau perempuan bukan mahramnya ajnabiyah. Kalau laki-laki ajnabi. Kita lihat lagi. Fa in kanat hinda ajanib wajaba taghtiyatu wajhiha qat'an. Masyaallah, ini nasihat yang sangat bagus dari seorang imam ahli sunnati wal jamaah, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaihi. Apa kata beliau? Fa in kanat 'inda ajanib wajaba taghtiyatu wajhiha qat'an. Paham ya? Kalau perempuan tersebut salat di lingkungan ajanib, lingkungan laki-laki bukan mahramnya, masjid umum misalkan enggak tertutup, banyak lalu lalang laki-laki yang bukan mahramnya, wajib menutup wajahnya qat'an secara pasti sudah. Tapi kan bukan aurat. Di situ posisinya, nah barakallahu fikum, para ulama memang silang pendapat mengenai nutup wajah itu hukumnya bagaimana. Ketika salat dan di luar salat, pendapat yang rajih barakallahu fikum untuk di luar salat wajah ditutup. Paham ya? Walaupun Syekh Al-Albani mengatakan tidak sampai tangan wajib, tapi yang rajih wajib hukumnya. Karena pusat kecantikan, pusat fitnah wanita memfitnah lelaki itu bukan sikunya, bukan apa? Bukan kakinya, tapi wajahnya. Sehingga karena fitnah munculnya dari wajah tadi itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidah yang disebutkan para ulama. Paham ya? Nah, suatu perkara yang itu wajib, yaitu menghindarkan diri dari fitnah, tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah atau harus menempuh sesuatu tersebut, maka menutup wajah hukumnya wajib. Faham maksudnya? Orang ketika ingin menghindarkan diri dari fitnah, tidak sempurna kecuali harus menutup wajah, maka wajah itu menutupnya wajib hukumnya. Faham ya? Jadi perempuan pakai cadar wajib hukumnya. Nah, itu pendapat yang sahih. Ada pun yang mengatakan kan cuma sunnah, kan cuma ini. Itu biasanya pendapat orang-orang yang akal-akalan, ujung-ujungnya apa? Biar wajahnya dilihat laki-laki lain. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita katakan wajib hukumnya. Ini dalam salat aja ini, lihat ini. Di dalam salat saja Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaihi kata beliau, kalau salat di lingkungan ajanib, banyak orang lalu lalang laki-laki bukan mahramnya, wajib taghtiyatu wajhiha qat'an. Wajib menutup wajahnya secara pasti sudah. Faham soalnya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi tidak ada istilah nanti kalau dituduh ini, tuduh itu, enggak ada. Tuduh-tuduhan itu enggak ada. Paham ya? Yang jelas kita harus apa? Komitmen dan juga continue terhadap syariat yang sudah kita pegang barakallahu fikum. Wa mimma yadullu ala satril aurah wa hadis Salamah bin Aqwa'. Perhatikan Bapak ini. Termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya menutup aurat adalah hadis Salamah ibn Aqwa'. Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Itu lafadznya wallahu alam, lafadznya yang kita hafal dan juga kita perhatikan, lafadznya enggak kayak gitu. Nah, yang lafadznya yang ada itu wazurrahu. Wazurrahu ini kan kayak kebanyakan roknya itu ya. Roknya ini dikurangi satu itu. Roknya dikurangi satu itu ya. Yang benar itu barakallahu fikum wazurrahu. Tanpa alif juga yang di hadis itu ya. Wazurrahu walau bisyaukah. Maksudnya apa?
Nah, jadikanlah kancinglah walaupun dengan duri. Maksudnya pakaian orang Arab zaman dahulu itu kan jarang sekali istilahnya kadang ada kancingnya, paham ya? Sehingga kadang masih tersingkap auratnya. Nah, maka dikancing. Ketika rukuk biar tertutup juga. Paham ya? Walau bisyaukah, walaupun dengan duri, maksudnya walaupun dengan barakallahu fikum duri, yang penting terkancing sehingga tidak tersingkap, tidak terbuka. Ini dalil menunjukkan aurat itu wajib dijaga, wajib ditutup. Ai as-saub maksudnya pakaiannya. Liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, ambillah pakaian-pakaian indah kalian setiap kali mau sholat ke masjid. Ini termasuk menunjukkan bahwasanya apa? Kalau ke masjid mau sholat ya pakai pakaian yang indah. Indah tidak harus baru ya. Indah dalam artian menutup aurat. Paham ya? Nah, kalau indah tapi auratnya masih nampak belum dikatakan indah. Paham ya? Jadi pakaian indah, baik, bagus itu bukan berarti apa? Sombong, bukan berarti orangnya pamer kekayaan, bukan itu. Karena apa? Yang namanya at-tajammul wa tazayyun itu diperbolehkan. Bahkan itu termasuk apa? Yang Allah Taala cintai. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian juga Allah Taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Taala keluarkan untuk hamba-hambanya. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya pakaian-pakaian indah itu tidak masalah. Paham ya? Tidak harus baru. Tidak harus apa? Baru. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Tapi indah menurut syariat adalah yang menutup aurat. Naam. Asyartu as-sabi'u, syarat yang ke-7. Dukhulul waqti, masuk waktu. Masuknya waktu, ini syarat yang ke-7. Jadi kalau salat harus masuk waktu. Walaupun nanti salat jamaah kalau belum masuk waktu enggak sah salatnya. Harus masuk waktu. Paham ya? Anak sudah sholat kok di mana? Di masjid si fulan. Lah sudah masuk waktu belum? Belum, tapi jamaah. Nah, kita katakan jamaah itu bukan sebagai tolak ukur sah terima salatnya, bukannya. Masuk waktunya itu syaratnya. Paham ya? Antum jamaah subuh misalkan, belum masuk waktu, ya enggak sah salatnya. Nah, tapi ketika antum sholat sendirian tapi sudah masuk waktu, sah salatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Masuk waktu itu syarat yang perlu diperhatikan. Nah, kita lihat wa dalilu minas sunnah, dalil dari as-sunnah hadits Jibril alaihissalam, haditsnya Jibril alaihissalam annahu amman nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awal waqti, bahwasanya Jibril alaihissalam mengimami atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami di awal waktu wa fi akhirih, dan juga di akhirnya faqal. Bukannya ini maksudnya itu hadisnya siangnya Jibril ya, dari hadis Jibril yang panjang itu yang mengenai waktu masalah salat itu ya. Bahwasanya Jibril alaihissalam mengimami Nabi saat itu ya, di awal waktu, kemudian di akhirnya. Faqal, seraya berkata, ya Muhammad, as-salatu baina hadainil waqtain. Salat itu dilakukan antara dua waktu ini. Wa qaulu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu telah diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu subuh ketika terbit fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai waktu yang sangat berbahaya untuk dilakukan, yaitu ketika apa? Barakallahu fikum, menjelang zawal. Paham ya? Waktunya panjang. Cuman waktu yang afdal pilihannya sebelum matahari terbit. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian waktu zuhur ketika sudah zawal, matahari tergelincir ke arah mana? Ke arah barat, kemudian bayangan ke arah timur. Itu namanya zawal. Itu nanti masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai kalau kita ukur dengan bayangan benda yang berdiri tegak itu, barakallahu fikum, itu panjangnya semisal benda yang berdiri tegak tadi itu. Paham ya? Kalau 1 meter, 1 meter. Paham ya? Itu nanti baru masuk waktu asar. Kemudian waktu asar sampai kapan? Waktu yang sangat berbahaya, yaitu ketika menjelang terbenamnya matahari. Masih sah, cuman waktu karohah. Paham ya? Begitu terbenam matahari, masuklah waktu maghrib. Ufuk bagian barat ada semacam cahaya warnanya kuning kemerah-merahan atau jingga. Paham ya? Itu namanya asyafaq al-ahmar namanya. Asyafaq al-ahmar. Itu tandanya masuk waktu maghrib.
Nanti kalau sudah antum lihat ufuk bagian barat kok udah enggak ada lagi cahaya yang jingga tadi itu, berarti sudah apa? Masuk waktu Isya. Sudah apa? Hitam semuanya, gelap semuanya. Nah, paham ya insyaallah ya? Itu waktu-waktunya telah diatur, disebutkan dalam As-Sunnah ya, hadis Jibril yang panjang mengenai waktu salat itu. Kemudian ay mafruḍan fil awqat, maksudnya salat itu sudah diwajibkan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa dalil awqati qauluhu ta'ala, dalil mengenai waktu-waktu adalah firman Allah Ta'ala, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat liduluki syams. Ini maksudnya untuk duluki syams ini masuk padanya dua. Paham ya? Barakallahu fikum, masuk padanya apa? Dua. Surat apa ini? Masuk padanya dua salat apa ini? Zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, masuk padanya maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri. Ini Qur'an ini bukan bacaan Qur'an, bukan salat fajr. Qur'an ini maknanya salat di sini. Lah kok bisa? Memang seperti itu. Terkadang lafaz itu memiliki makna yang banyak. Qur'an di sini artinya bukan Al-Qur'an yang antum baca itu, bukan. Wa qur'anal fajri ya salatul fajri, salat subuh. Paham ya? Jadi untuk yang pertama dulu ke syams dua salat. Zuhur dan asar. Kemudian ghasaqil lail dua salat. Maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, ini salat subuh maksudnya. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Mafhum insyaallah ya? Barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Qur'an ini artinya bukan Al-Qur'an tapi salat. Ya kan? Artinya salat. Jadi perlu dipahami ya, kadang lafaz itu memiliki banyak makna tergantung siyak dan konteksnya. Salat sendiri pun kadang maknanya doa, kadang maknanya Al-Fatihah, ya kan? Qasamtus sholata, itu salat itu bukan salat takbir, itu bukan. Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain, itu ya. Antum sering dengar hadisnya itu kan, aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Itu salat itu artinya surat Al-Fatihah. Paham ya? Jadi terkadang lafaz seperti itu, lafaz Arab itu lafaznya sama, maknanya terkadang beda dengan dilihat konteks dan siaknya. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Dua syarat lagi. Asy-syartus tsamin, syarat yang ke-8 istiqbalu kiblah, menghadap kiblat. Syarat yang ke-8 menghadap kiblat. Syarat-syarat ini upaya dihafal ya biar ada maklumat yang antum hafal. Syarat yang ke-8 istiqbalu kiblah, menghadap kiblat. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini dalil yang menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk memalingkan wajah-wajah kita menghadap ke barakallahu fikum Ka'bah, Baitul Haram. Paham ya? Kalau kita yang berada di barakallahu fikum negara Indonesia ini, tentunya apa? Karena jaraknya jauh, kita yang penting mengarah ke arah barat. Yang diperkirakan itu arah Ka'bah. Adapun orang yang di sekitar sana yang lihat Ka'bah langsung harus menuju ke arah Ka'bah. Pas. Di belakang Ka'bah juga sama aja yang nampak. Yang sekitarnya dikiaskan, diperkirakan. Yang jauh seperti kita juga sama, diperkirakan arahnya mana Ka'bah? Barat, ya berarti kita arah ke barat. Orang yang berada di barat Ka'bah, salatnya menghadap ke arah mana? Timur, kan itu. Enggak arah barat sana. Kalau orang yang tinggalnya di sebelah barat Ka'bah, itu kan salatnya menghadapnya arahnya bukan ke barat lagi, tapi ke timur, disesuaikan. Barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Asy-syartu at-tasi', syarat yang ke-9 yang terakhir, an-niyah. Jadi orang kalau salat enggak ada niatan, enggak sah salatnya. Antum ngapain tadi? Salat. Lah, niat enggak sah salatnya. Cuman niat enggak perlu dilafadzkan. Niat tempatnya di dalam hati. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah dihafal terus itu ya. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya di dalam hati, dzikir tempatnya di mana? Di lisan. Jadi kesimpulannya di mana? Abdurrahman, niat tempatnya di mana? Zikir di mana? Apa ini? Niat tempatnya di hati, kalau zikir di lisan. Kaidahnya simpel ya. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya dalam hati, melafadzkannya bid'ah, sedangkan zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau antum salat itu
Setelah antum niatan, kemudian takbir Allahu Akbar. Di dalam salat ada zikir atau tidak? Ada. Nah, dibaca mulutnya gerakkan. Jangan tumakninah khusyuk berlebihan akhirnya apa? Enggak baca apa-apa. Enggak sah salatnya. Paham ya? Salat kok diam aja dari awal sampai akhir. Salatnya sah enggak? Pak Saleh. Enggak sah salatnya. Salat kok diam aja ngapain? Tanya kenapa? Antum salat enggak? Salat. Lah kok enggak baca? Banyak hutang katanya. Allah musta'an, dia mikir hutang. Enggak, jangan gitu. Mikir hutang itu selesaikan dulu, mikirnya nanti lagi ketika salat. Walaupun setelah selesai salat nanti ingat lagi urusan lain lagi. Yang penting ketika salat fokus. Paham ya? Baca bacaan-bacaan tersebut. Nah, zikir. Lihat ini. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya di dalam hati. Wa talaffuz biha bid'atun. Melafazkan niat bid'ah. Ini niat termasuk perkara yang muhdats, perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melafazkan niat. Sebelum takbir dia gini dulu. Nawaitu usolli, ya biasanya gitu kan, nawaitu usolli 4 rakaat lillahi ta'ala atau semisalnya itu lafaz seperti bid'ah. Puasa juga nawaitu shauma ghadin, itu juga termasuk bid'ah. Enggak perlu dilafazkan langsung saja, Saudara. Karena ketika antum melakukan gerakan-gerakan wudu dengar adzan maghrib, ya mau maghrib mau ngapain lagi? Ya enggak? Ketika antum dari rumah mendengar adzan zuhur, pergi ke masjid mau ngapain? Salat zuhur, enggak perlu dilafazkan lagi, sudah ada niatan di situ. Naam. Wa dalilul al-hadits, dalilnya adalah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan syarat-syarat sahnya salat. Totalnya ada 9. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga tamayyuz atau tamyiz atau mumayyiz, kemudian yang keempat adalah bersuci, yang kelima adalah menghilangkan najis, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh masuk waktu, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.